Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat, alhamdulillah hadir bersama kita di sini Bapak Kepala Madrasah Aliyah Tahfiz Al-Kaukab Ustaz Haji Muhammad Sirajuddin Al-Hafidh. Kemudian hadir juga yang saya hormati Ustadz Muhammad Lutfi Maulana SPD, juga hadir pada sore hari ini Ustadz Noval Amani SPD, dan Ustadzah Firda Fadilah, juga Ustadzah Afifah Nurul Fuadah. Yang kami hormati juga di sini bersama kita ini ada Ibu Wakil Rektor DKI Jakarta, Ibu Hajah Mutmain MA, Ibu Kepala Prodi PAI, Ibu Reksiana, dan sekaligus Ibu Kepala Kabir Akademi Kemahasiswaan, dan seluruh teman-teman ya, mahasiswa dari Madrasah Aliyah, siswa-siswi ya, siswa-siswi dari Madrasah Aliyah Al-Kaukab Bogor. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat hidayah serta petunjuk bimbingannya kita sampai pada momen pertemuan pada sore hari ini di Institut Al-Quran Jakarta. Pertama dan kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda agung Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu dan adik-adik, saya panggil adik-adik ya, adik-adik sekalian. Ketiga ya, dari pertama, kedua, sekarang ketiga. Kami keluarga besar IKI Jakarta mengucapkan selamat datang di IKI Jakarta, dan hari ini kami sangat senang sekali berjumpa dengan Ustadz dan Ustadzah dan juga adik-adik sekalian. Nah, tempat ini yang biasa kami menerima biasanya di kampus ya, di Ciputat. Tadi sudah lihat, sudah lewat, sudah ya. Biasa kami di sana. Tapi hari ini kebetulan tempat sedang dilaksanakan beberapa agenda yang bersamaan. Jadi kita alihkan ke pesantren IKI. Nah, sedikit memperkenalkan ini ada tempat atau hunian nanti khusus untuk mahasiswi ya, tidak ada mahasiswa, mahasiswi IKI. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa ini ada yang laki-laki beruntung bisa masuk ke sini ya. Karena kalau laki-laki yang lain nggak boleh masuk. Alhamdulillah ya. Jadi yang lain nggak boleh masuk ke sini kecuali dengan izin ya. Jadi itu pun harus difoto. Tadi karena rombongan jadi nggak difoto. Kalau tamu dari luar Ustaz, yang laki-laki harus orang tuanya atau wali, atau memang harus difoto, ada kepentingan apa. Jadi aman nanti kalau masuk IKI di sini sangat dilindungi atau sangat jauh ya dari gangguan. Ya, ini adalah hunian kami. Alhamdulillah ada beberapa gedung kita sudah lihat. Jadi kita nanti mahasiswi akan bertempat tinggal di sini kalau kuliah di IKI. Selanjutnya kami mohon maaf tidak ada keterlambatan karena memang diagendakan jam 3 kami siap berangkat setengah 3, tapi karena tamunya luar biasa jadinya lebih dulu datang dibanding kami. Mohon maaf sebelumnya. Memang di pesantren ini ada pengurus, tapi kebetulan pengurus harian sedang melahirkan, setelah melahirkan baru beberapa hari yang lalu melahirkan. Jadi memang sudah menjadi tugas kami yang di kampus untuk menemui kami. Baiklah, selanjutnya mari kita buka bersama-sama acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon sambutan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Madrasah Aliyah Al-Kaukab Ustaz Haji Muhammad Sirajuddin Al-Hafidh. Kami silakan. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa hadana bidinil Islam wa nusalli 'ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah berikan kepada kita. Allah masih berikan kesempatan kita untuk bisa bersilaturahim di IIP, Institut Ilmu Al-Quran. Alhamdulillah, dalam berkenan hadir di IIP ini semua atas hidayah taufik Allah dan atas bimbingan Allah, sehingga kita bisa menunjukkan kita bersilaturahim di IIP. Yang kami hormati Wakil Rektor dan para pengurus IIP yang kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita bisa dijamu dengan baik, walaupun kita membawa pasukan laki-laki dari Asafik Al-Kaukab. Alhamdulillah, kami juga bisa bersilaturahim dengan para santri banat, kalau bisa disebut di sana santri banat, santri perempuan yang alhamdulillah kita memiliki santri banin maupun banat ada sekitar 350-an. Yang di sana kita juga memiliki MTS, MA, jadi program tahfidz sesuai dengan kemampuan. Di memiliki target, memang kita punya target bisa selesai 30 juz supaya saat kuliah santri-santri bisa melanjutkan hafalannya dan memungkinkan lagi hafalannya. Itu yang menjadi target kita. Dan tadi Pak Kiai yang meminta untuk berkunjung di IIP supaya santri banat ini terbuka wawasannya tentang bagaimana sih Institut Ilmu Quran di IIP ini supaya bisa dicerna dengan baik oleh para santri banat kita, sehingga bisa melanjutkan kuliah di jenjang lebih tinggi lagi dan memperbaiki bacaannya. Kalau kita tahu bahwasanya IIP di sini juga banyak memberikan kontribusi banyak di bidang ilmu Al-Qur'annya. Nah, kita juga banyak ustadz dan ustadzah yang lulusan baik IIP maupun PTIP dan memang sudah diakui di lintas nasional maupun internasional PTI kamu di IIP. Saya dulu memang sering ikut MHQ, memang sering kalah. Kalahnya sama PTI. Sering kita itu pokoknya kalau ikut MHQ berarti kan nasional. Kalau barengan kita orang PTI udah dulu. Karena rata-rata juara itu dipegang oleh PTI dan IIP. Jadi kita senang mengakui kalau PTI dan IIP itu bagaimana pendidikan di PTI dan IIP sungguh mengedepankan kualitas peserta didiknya dengan baik. Jadi kami mewakili Pondok Pesantren Al-Kaukab mengucapkan banyak terima kasih atas jamuannya. Apabila ada hal yang kurang berkenan dari kami mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah hasanal jazaa. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Alhamdulillah, memang adik-adik sekalian, puji syukur ya kepada Allah ya, dengan mengucapkan alhamdulillah ini memang didirikan dulu adalah cita-cita pendiri pertama adalah mendirikan sebuah lembaga perguruan tinggi untuk mencetak ulama perempuan yang hafal Al-Quran. Nah, itu cita-cita luhur pendiri. Nah, jadi kalau ulama perempuan ya, nah, karena berkembang ya dari S1 dulu, nah, S2 boleh kuliah di IIP ya. Nah, teman-teman boleh silahkan S1 di mana dulu, nanti kalau S2 ke IIP. Kalau yang perempuan bisa langsung nanti di IIP S1. Karena memang kita S1 S2 bisa. Jadi S1 kita tidak menerima laki-laki, S2 dan S3 menerima laki-laki. Nah, nanti
Nanti kalau Ustadz dan Ustadzah ini ada yang belum ngambil S2 atau belum ngambil S3, kita silahkan. Baik, terima kasih pada Ustadz Muhammad Sirojudin dan seluruh rombongan. Selanjutnya sambutan yaitu dari Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Hajah Mutmainah MA. Kalau Pak Sirojudin tadi menyampaikan pernah ikut lomba, maka alhamdulillah Ibu Mutmainah ini yang hadir bersama kita. Beliau adalah juara internasional tahun 2006, semoga tidak salah, 2006 di Libya. Alhamdulillah, semoga nanti kita bisa juga ya. Baik, kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Kaukab, Ustaz Haji Muhammad Sirojudin M.Hum Hafidh. Hadir juga Wakil Kepala Bagian Kurikulum, betul ya? Ustaz Muhammad Lutfi Maulana SPD, kemudian Wali Kelas 12 ya. Wali Kelas ada Ustaz Muhammad Rahmani SPD, Ustaz Firda Fadilah Esmat, dan Ustaz Hafiz Nurul Fuad SPD. Dan yang kami hormati, ada juga bersama kita pada sore hari ini Kaprodi Pendidikan Agama Islam, sekaligus juga sebagai Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Kandidat Doktor Ibu Reksiana PD. Kemudian ada hadir juga Kepala Bagian Akademik, Kepala Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Kandidat Doktor Bu Ifati Zamimah MA yang tadi sebagai MC pada sore hari ini, serta ada tim kami juga, ada Pak Nasihin dan Ibu Witri di belakang. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dapat bertemu, dapat bersilaturahim dalam rangka kampus ya. Jadi kami sangat berbahagia sekali, sangat bersyukur sekali karena dapat bertemu dengan keluarga besar dari MA Tahfidz Al-Kaukab. Kami kira dari awal memang perempuan semua. Tapi alhamdulillah ternyata hari ini ada bonus yang hadir pada hari ini. Yang kedua, salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz-ustazah dan adik-adik sekalian yang berbahagia, sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di IIP Jakarta. Dan kebetulan hari ini kami menerima di pesantren takhusus IIP Jakarta. Dulu kami menyebutnya asrama IIP. Nah, asrama itu sepertinya kesannya agak sedikit bebas gitu ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah resmi menjadi pesantren, ya, pesantren takhusus IIP Jakarta. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Ifati, ini bonus terutama untuk adik-adik bisa masuk ke sini gitu ya. Dan ini perizinannya juga luar biasa ya, untuk kami bisa menerima di pesantren ini. Biasanya memang kami menerima di kampus ya, dan kami sebetulnya lebih bahagia alhamdulillah pada hari ini kami bisa menerima di sini karena keseharian kami bisa terlihat ya di sini dengan beberapa gedung yang sekarang berdiri. Kalau ada lihat yang di sebelah sana ya, itu adalah gedung asrama kami dulu yang terbakar tahun 2018. Ya, 2018 terjadi musibah, gedung terbakar habis di sebelah sana. Pada saat itu kami sedang penutupan MTQ nasional di Medan. Jadi kami video call, lihat secara langsung dari video call kondisi waktu itu
api masih berkobar. Tapi alhamdulillah ternyata di balik musibah banyak berkah. Setelah itu berdiri gedung ini pada saat itu sedang direnov dan sedang dibangun dan alhamdulillah bisa diselesaikan. Ternyata ada juga yang di sana dari Kementerian PUPR dan dibangun juga di sebelahnya ini dari Kementerian PUPR juga. Alhamdulillah ini berkah yang luar biasa bagi kami. Perlu kami sampaikan juga bahwa kami di IKI Jakarta masih concern dan insya Allah tidak akan berbelok dengan khitbah di awal untuk kami mendidik para calon sarjana ulama perempuan. Jadi kalau saudara kami nggak tahu itu saudara kandung atau saudara sepupu PT IKI itu. Kalau saudara kandung kami nggak boleh nikah sama mahasiswa PT IKI ya, haram hukumnya. Tapi pendiri sebetulnya sama. Pendirinya sama, namun yayasan yang menaungi berbeda. Kalau di sana sudah menerima perempuan, kalau kami di sini mohon maaf untuk adik-adik yang laki-laki tidak menerima laki-laki. Walaupun sebetulnya tiap tahun yang daftar selalu ada yang laki-laki. Jadi kalau ada yang masuk daftar di website, wah pakai peci bukan pakai kerudung gitu ya. Jadi biasanya awalnya karena mungkin kurangnya pengetahuan mungkin ya, atau dikira mungkin kita ini menerima laki-laki dan perempuan. Tapi kami insya Allah tetap concern dan tidak akan berbelok ya, karena cita-cita pendiri IIKI ini adalah untuk mencetak sarjana ulama perempuan. Nanti tadi disampaikan juga kalau memang tetap berminat masuk IIKI yang laki-laki ya monggo silakan nanti S2 atau S3 gitu ya. Jumlah mahasiswa kami saat ini yang aktif kurang lebih 2.000 ya, dengan kondisi kami di sini mungkin hanya menerima kita menampung 700 sampai 800 mahasiswi di sini. Jadi sisanya itu ada yang tinggal di pesantren di dosen. Ya, jadi rata-rata dosen kami sudah membuka pesantren masing-masing. Ya, jadi kalau sudah tidak di pesantren ini, mereka biasanya menyebar di pesantren-pesantren di sekitar kampus atau Ciputat atau Pamulang gitu. Jadi insya Allah terutama perempuan ya, perempuan ini insya Allah akan terus tetap terjaga, terutama dari lingkungan sekitar. Ya, dan itu concern kami di sini di IIKI Jakarta. Mungkin itu saja dari saya. Untuk prodi, beasiswa atau penjelasan lainnya terkait di Jakarta, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Bu Reksiana MPD. Itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan ini juga mohon maaf ternyata sameknya ketinggalan. Jadi mohon dapat menunggu sebentar dan sedang dikirim lagi. Mohon maaf atas penyambutan yang mungkin sangat kurang dari kami, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Allahumma billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Hajiah Mutmainah MA. Selanjutnya teman-teman, kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan berkaitan tentang pengenalan IIKI Jakarta. Tetapi mungkin di sekilas sudah dibaca ya di layar yang adik-adik terima. Nah itu kemudian nanti akan disampaikan, nanti juga ada video, tapi mungkin videonya terakhir ya pada sini ya. Nanti kita simak dulu dari Bu Reksi MAP. Ibu Reksi kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Ibadi Zanima. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang sama-sama kita hormati dari pihak sekolah, para ustadz dan asatidnya ya. Ini ustazahnya sudah dari tadi cantik-cantik sekali ya. Izin dan para ini ya, siswa-siswi dari MA Al-Kaukab yang kami hormati juga di sini sudah hadir Warek 3 dan bidang kemahasiswaan dan para tim kita dari akademik dan Ibu Ifati juga ya. Izinkan kami untuk mengenalkan profil
dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Yang seperti adik-adik ingin ketahui, mungkin kalau di luar sana mungkin sudah mulai paham ya, oh IIKI ini kampus yang menghafal Al-Quran dan punya ciri khas tersendiri terkait bidang keilmuan Al-Qurannya. Mungkin adik-adik pengen tahu apa saja sih yang harus adik-adik tahu dalam memilih kampus yang memiliki kekhususan di bidang Al-Quran. Mungkin bisa ditampilkan Mas. Nah ini alhamdulillah IIKI Jakarta sudah terakreditasi B dari tahun 2016 ya Mas ya, kalau tidak salah. IIKI Jakarta dan prodi-prodinya sudah terakreditasi, bahkan ada yang unggul dan A ya. Jadi tidak salah kalau adik-adik nanti untuk memilih salah satu perguruan tinggi yang bidang Al-Quran khusus, menghafal Quran atau tahfidz dan sebagainya, memilih IIKI. Nah, di sini kita lihat visi, misi dan tujuan dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Adik-adik bisa lihat visi misinya memang yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Warek 3, bahwasanya memang IIKI ataupun Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ini konsep dalam bidang keal-Quranannya. Dan dulu pernah mau ada wacana membuka ini ya Bu ya untuk laki-laki, tapi alhamdulillah IIKI tetap mempertahankan konsen ataupun istilahnya kekhususan. Nah, karena visi misi dari pendiri dari IIKI tersebut ingin mencetak ulama perempuan. Kenal dengan Bu Huzaimah? Prof. Huzaimah? Nah, dulu rektornya almarhumah ya, sebagai ulama perempuan atau ulama fikih ya, yang kita kenal. Lanjut, nah ini pendiri dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, almarhum Profesor Haji Ibrahim Husain. Pernah lihat? Belum ya? Karena adik-adik tentunya belum mengenal beliau karena beliau wafat dari tahun 2001 ya. Beliau sudah wafat, jadi adik-adik mungkin tidak mengenal, tapi untuk mengenal sosok beliau, pemikiran beliau masih hidup sampai saat ini, bisa dilihat dari karya-karya beliau atau pemikiran-pemikiran beliau yang ditinggalkan untuk kita ya, di terus generasi bangsa. Terus Mas, nah ini adik-adik mungkin ingin mengenal rektor yang pernah menjabat rektor di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Di situ yang pertama siapa di situ? Prof. Haji Ibrahim Husain, kemudian Aliapi, kemudian ini kenal tidak? Kenal dengan Pak Hasim? Kenal? Waduh, kepada belum kenal ini. Ya ini yang terakhir ini? Ya? Prof. Huzaimah? Belum? Wah. Ya nanti kalau sudah memilih fakultas ataupun memilih perguruan tinggi keagamaan Islam, nanti akan mengenal sosok-sosok pemikir atau tokoh terkait keislaman ya, seperti Prof. Huzaimah ya. Terus lanjut Mas. Nah ini ketua yayasannya ya. Ketua yayasannya Bapak Ruli namanya ya. Nah ini rektor saat ini dari putri ya Bu ya, putri dari Prof. Ibrahim Husain yang melanjutkan kiprah dari rektor yang almarhumah Profesor Huzaimah Hidayahgo, dilanjutkan sama Ibu Dr. Najmatul Faizah SH.M.Hum. Ini rektor kita yang sekarang. Lanjut. Nah ini siapa ini? Kenal nggak? Iya, yang di depan kalian namanya Ibu Mutmainnah ya. Kalau ini warek satunya Ibu Romlah Widayati. Kemudian ini warek duanya ini terkait keuangan. Nanti kalau kalian sudah jadi mahasiswa untuk berhubungan terkait keuangan, kita beasiswa, nanti ke Pak Daud namanya ya. Lanjut Mas. Nah ini dekan fakultas ya. Kalau tahunya ada berapa fakultas di IIKI? Siapa yang tahu? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 10. Ya, benar kalau Anda salah. Ya. Oke, di sini untuk dekan syariah ada Pak Syarif Hidayatullah, kemudian dekan Usuluddin ada nih. Tadi yang kata Ustaz tadi yang
yang anaknya ada di MA Kaltau ini Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah Bapak Dr. Muhammad Ulin, ya. Terus Ibu Syahidah Rena, kemudian ada Direktur Pasca. Ini nanti yang cowok-cowok kalau mau lanjut S2, lanjut ke S2 ke IIKI dan PT IKI ya. Ya, oke. Lanjut Mas. Terus ini akreditasinya. Nah ini kalau untuk memilih prodi yang bagus atau kampus yang bagus itu salah satunya dapat dilihat dari akreditasinya. Kalau akreditasinya misalnya sudah A, berarti apa? Bagus atau unggul misalnya. Ini alhamdulillah di Institut Ilmu Pengetahuan Jakarta ini akreditasinya sudah ini ya, intinya sudah terakreditasi. Itu yang paling menjamin bagaimana untuk lulusannya bagus atau tidak dilihat dari akreditasinya ya. Lanjut Mas. Apalagi ini? Nah, ini penerimaan mahasiswa. Alhamdulillah dari tahun ke tahun mahasiswa yang mendaftar di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta terus naik ya grafiknya ya. Dari tahun ke tahun bisa dilihat. Nah ini yang perlu kalian ketahui juga tadi disebutkan oleh Ustadznya tadi ya, ada prestasi di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ini. Alhamdulillah mahasiswanya memiliki prestasi nasional maupun internasional. Nah kalau kalian konsen, Bu saya pengen menghafal Al-Quran, konsen bikin Al-Quran, inilah tempatnya. Lihat prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Lihat dari STQ. Nah Ibu Mutmainah ini kemarin terakhir juri di STQ Nasional tahun 2022. Kemarin di Kalimantan ya Ibu ya. Nah terakhir alhamdulillah mahasiswa kita nanti bisa ditampilkan Mas yang juara terbaru. Ini yang terbaru terakhir 2021. Kita ada juga yang terakhir di tahun 2022. Juara satu tahfidz, tilawah, kemudian qiraat semuanya ada ya. Memang kalau di IIKI kalau adik-adik sekalian pengen konsen di dalam Al-Quran, IIKI lah tempatnya. Bu, kok nggak PTIKI? PTIKI cowok boleh ya. Tapi kalau IIKI kalau cowok IIKI aja ya. Kenapa Bu? Kok begitu? Tadi untuk mencetak ulama perempuan ya. Lanjut Mas. Ini juara internasional. Kelihatan nggak? Ya, juara prestasi lain. Nah, selain terkait Bu, kok hanya Al-Quran saja? Ternyata tidak, di IIKI juga ada prestasi-prestasi lain seperti santri milenial competition, pidato bahasa Inggris, kemudian putri hijab Indonesia. Terus di sini ada juga business plan for Syariah Economy Expo di UIN Raden Patah Palembang ya. Jadi apa ya? Kalau adik-adik merasa saya nggak terlalu konsen di bidang Al-Quran, tapi prestasi saya ada juga di bidang lain. Di IIKI juga seperti itu ya. Jadi semua potensi yang adik-adik miliki nanti bisa diasah bahkan menjadi prestasi ya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Lanjut Mas. Kemudian beasiswa. Nah ini nanti kalau sudah jadi mahasiswa, nanti daftar beasiswanya ke Bu Ifati ya. Nanti mau beasiswa apa dikasih Bu Ifati. Bu saya mau daftar beasiswa apa tuh? 30 juz. Nanti tesnya sama Ibu Mutmainah. Kenalan dulu nanti sama Bu Mutmainah ya. Akrabin Bu, saya harus gimana biar lulus tahfidz 30 juz. Nah nanti ke Bu Mutmainah ya. Kemudian ada beasiswa KIP. Biasanya melanjutkan ya Bu Ifati ya kalau KIP ya dari SMA-nya ya. Kemudian beasiswa pemerintah daerah, beasiswa orang tua asuh ya. Ini beasiswa orang tua asuh ini nanti bisa dijelaskan atau yang pengen tahu banget sama Bu Ifati ya, ditambahkan penjelasannya atau Bu Mutmainah. Kemudian ada beasiswa mahasiswa kurang mampu, beasiswa organisasi, beasiswa mahasiswa berprestasi ya. Lanjut Mas. Apa ini? Lembaga penunjang. Nah di IIKI ada lembaga-lembaga yang khusus atau konsen terkait bagaimana mendukung program kampus. Nah ini salah satunya yang dulunya adalah ketuanya Ibu Mutmainah LTTI, yang misalnya nanti tahfidz, program tahfidnya kita ada 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Ada kurikulum tersendiri terkait bagaimana kurikulum tahfidnya nanti
diambil juga sama LTTI, Lembaga Tilawah dan Tahfidz Al-Quran ya. Kemudian ada lagi apa ya? Lembaga bahasa ya, ada lembaga bahasanya juga, ada pusat anak dan gender, ada balai latihan kerja BLKK ya di situ ya ruangnya. Itu kalau mau lihat BLKK di situ ada laboratorium komputer untuk maksudnya untuk belajar ya terkait bahasa dan sebagainya. Lanjut. Kegiatan mahasiswa. Nah kita ada banyak sekali kegiatan. Senat, kemudian apa ya? Senat, mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, kemudian dan sebagainya ya, lembaga seni budaya mahasiswa LSBM, ini organisasi mahasiswa semuanya kita punya ya. Mungkin adik-adik sudah paham semua. Terus, nah ini sarana dan prasarana. Sarana dan prasarananya kita ada pesantren Tahasus tadi yang sudah dikenalkan oleh Ibu Warek 3. Ini asrama ya, adik-adik bisa melihat atau nanti bisa berkeliling ya untuk melihat apa saja sih sarana dan prasarana asramanya ya. Kemudian rusunawa, masjid, musola, perpustakaan, maktabah syautiyah, kemudian studio rekaman, pusat komputer, balai latihan kerja, sarana olahraga, bus antar jemput, koperasi IIT, kantin, kafe merah, wifi, ruang kelas ulang C. Nah, yang ibu pengen tekankan sebentar balik lagi. Di sini ada bus antar jemput. Pernah nggak ada kampus yang ada bus antar jemputnya? Ada ya. Nah, di IIT nanti dari asrama dilayani untuk ada ya, udah dengar ya. Jadi nanti kalau di IIT ada bus antar jemputnya. Nih adik-adik kalau saya mager deh, males nih Gojek, di IIT ada sarana dan prasarananya untuk adik-adik langsung dari asrama berangkat ke kampus. Diantar jemput gratis ya Bu Tati ya. Nah, terus lanjut. Nah ini punya pasca sarjana itu tadi sudah lihat belum apa IIT yang kampusnya? Oh, tadi lewat nggak? Oh gitu. Lanjut. Nah ini tadi kelewat kayaknya atau ingat nggak? Ini di mana? Iya. Ini depan asrama itu masjid atau musolanya terus, Mas. Nah ini asramanya ya. Terus gedung-gedungnya ya. Ini perpustakaan. Ini perpustakaan yang mereka ya? Ya Bu Ipan ya. Perpustakaan tulisnya itu ruang studio. Kemudian ini ruang maktabah syautiyah. Ini tempat saung tahfidz Al-Quran untuk memberikan kenyamanan dalam menghafal Al-Quran. Di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ada saungnya juga ya untuk adik-adik dalam menghafal Al-Quran. Terus, nah ini untuk melihat secara tur virtual, secara online, sarana dan prasarana dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke, mungkin cukup dari saya, nanti bisa adik-adik bertanya ya untuk lebih eksplorasi lagi terkait dengan kampus Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, bisa ditambahkan sama Bu Tati atau Ibu Warek kerja ya. Dari saya mohon maaf jika ada kurang-kurang dan kesalahan. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reksi. Mohon maaf ini saya sedikit menambahkan ya, Ibu. Si Bapak menyampaikan program studi nanti bisa dilihat di ini ya, di brosurnya bahwa untuk S1 kita ada 3 fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, kemudian ada Fakultas Usuluddin dan Dakwah, kemudian ada Fakultas Tarbiyah ya, dan masing-masing 2 prodi. Silakan nanti minatnya kemana tinggal sesuaikan saja. Yang sudah menghafal Al-Quran sudah 30 juz misalkan dan ingin mendalami tafsirnya, ingin memahami maknanya, silakan masuk ke IKT. Yang ingin menjadi guru PAI bisa masuk ke Tarbiyah ya, prodi PAI, ataupun ke pendidikan Islam anak usia dini. Atau yang suka dengan syariah, dengan hukum, silakan masuk ke Fakultas Syariah. Ada ekonomi Islam dan ada manajemen zakat dan wakaf. Ini manajemen zakat dan wakaf
perlu saya sampaikan juga bahwa ternyata di masyarakat dan bahkan pemerintah ini sangat kekurangan SDM. Dan kami justru di sini lebih mudah ya untuk mencarikan beasiswa di manajemen zakat dan wakaf karena kita ada MOU dengan Basnas, pusat dengan Baris DKI ya. Bahkan yang tahun lalu kita membuka satu kelas khusus beasiswa dari Basnas 20 orang. Ya, jadi itu satu kelas beasiswa semua dari Basnas. Kemudian yang Fakultas Usuluddin dan Dakwah ada IAT ya, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, serta ada Prodi KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam yang baru kemarin kunjungan ke MNC Group ya, ke situ. Jadi ini yang suka anak-anak zaman sekarang kan suka dengan dunia apa ya, digital kan, ya suka pegang kamera gitu kan, jangan sampai tiktokan aja. Itu harus disalurkan di jalan yang benar gitu kan. Nah, ini bisa masuk di KPI gitu ya. Yang sukanya jadi reporter, bahkan mahasiswa kita sudah bisa breaking news ya, buat video seperti di berita-berita di TV, dan itu artinya bagus sekali. Ya, ini mungkin untuk pengenalan di prodi. Tapi yang perlu disampaikan juga bahwa semua prodi di kita ini mempelajari tafsir. Jadi jangan takut ya, tentunya tafsirnya disesuaikan dengan prodi masing-masing. Jadi kita juga ada mata kuliah kekhususan yang mungkin tidak dipelajari di perguruan tinggi Islam lain. Contoh misalkan ada mata kuliah Naqom. Ya, Naqom itu kalau kita kenal dengan tilawah Al-Quran yang pakai lagu-lagu itu, yang berlagu bukan lagu, berlagu ya. Nah, dengan lagu Bayati, Soba, Hijaz, Jiharkah dan lain sebagainya. Nah, ini kita ada mata kuliahnya. Walaupun mungkin suaranya pas-pasan, terbatas gitu ya. Nah, ini akan tetap diberikan minimal, jadi apa ya, karena alumni itu dikenal kalau bukan hafidhah ya qari'ah gitu kan. Tapi minimal memahami teorinya sehingga ketika lulus dari IKI menjadi alumni IKI minimal bisa menilai walaupun tidak bisa melanjutkan gitu ya. Tapi tahu bahwa oh ini lagu Bayati, oh ini lagu Soba, oh ini lagu Hijaz. Kemudian ada juga ilmu tajwid, kita juga wajib ya. Bahkan kita sudah mempunyai buku panduan tersendiri dengan metode Maisuro ya, hasil karya dari guru kita Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Fathani MCMH yang ini sudah keliling Indonesia. Ya, dia sudah keliling Indonesia untuk mempresentasikan atau memberikan pelatihan terkait metode Maisuro. Kemudian ada lagi ilmu qiraat 7 yang untuk tarikh Syatibiyah. Jadi kita mempelajari itu yang kalau Tuhan dibaca jadi nah itu ya. Nanti nggak boleh nyalahin lagi kalau ada yang baca Maliki Yaumiddin terus dibaca Maliki Yaumiddin misalkan gitu ya. Itu nggak salah, asalkan riwayat tahu bahwa itu adalah bukan riwayat Hafiz ya. Jadi hanya Asy'ib dan Al-Kisai ternyata yang membaca dengan Maliki Yaumiddin. Ya, 7 selain 2 itu ternyata membaca dengan pendek. Dan sebagai kita pelajari itu semuanya, dan ini ternyata alhamdulillah di permusabaqahan, di per-FTV-nya ini pun sudah dilombakan ya. Kalau saya lihat kemarin ketika di Kalimantan Selatan untuk MTQ nasional di cabang qiraat sab'ah baik itu mujawwad maupun murattal, ini seperti apa ya? Sepertinya mahasiswi ini dan alumni ini semua gitu. Ya, karena memang linear gitu ya dengan yang kita berikan di sini, dan kita mempelajari ilmu qiraat sebanyak 6 semester. Jadi 3 tahun dipelajari ilmu qiraat. Kemudian ada lagi Rasul Utsmani. Ya, dan masih banyak lagi yang lain ya mata kuliah yang kami kira ini kalaupun dipelajari perguruan tinggi Islam lain itu sangat terbatas. Ilmu qiraat misalkan sekarang di perguruan tinggi Islam negeri sudah dipelajari tapi hanya 1 semester. Bahkan di PTIQ juga saya tahu 1 semester atau 2 semester ya. Itu sampai dosennya pusing ya. Saya harus sampaikan ya. Kita di sini alhamdulillah masih konsen untuk memberikan sebanyak 3 tahun atau 6 semester. Kemudian hal penting lainnya adalah terkait dengan tahfidz Quran. Ya, kita ada 4 program. Pertama program 5 juz plus juz 30, berarti 6 juz. Kemudian program 10 juz plus juz 30.
program 20 juz plus juz 30 dan program 30 juz. Enggak plus juz 30 ya, kan sudah termasuk di situ. Ya, oke. Ini program yang wajib diambil dan kita tidak akan bisa lulus, tidak akan bisa mengikuti ujian akhir kalau target akhirnya tidak terpenuhi. Setiap semester minimal 1 juz. Lumayan ya, itu kan sebanyak 3 bulan setengah atau 4 bulan, 1 juz kan itu ringan banget gitu ya. Nah, jadi dulu kita wajib 30 juz semua. Dulu wajib 30 juz semua, tapi kemudian karena kita ingin mengedepankan kualitas hafalan, kualitas bacaan, maka kita memperbolehkan atau memberikan keleluasaan kepada mahasiswa dengan memberikan pilihan-pilihan program itu tadi. Tapi kita tetap concern bahwa lulus dari ini minimal hafal 5 juz di 1 sampai juz 5 plus juz 30. Tentunya kalau ngambil program 30 juz ternyata di semester 3 tidak bisa memenuhi, silakan boleh turun program. Tapi kalau dari program 30 juz ke 5 juz itu terjun payung namanya. Ya. Jadi insyaallah kalau sudah punya hafalan, mudah-mudahan adik-adik ya, kalau ini kan MA tahfidz tentunya sudah punya hafalan ya. Insyaallah mudah-mudahan sudah 30 juz semua, sehingga kalau masuk ke IIKI mudah-mudahan ini kita apa ya, memungkinkan hafalannya, bisa menjaga juga yang sudah rutin bisa terus terjaga, karena kita insyaallah di sini setiap hari ada sekolah tahfidz. Jadi yang wajib 1 minggu 3 kali, Senin, Rabu dan Jumat. Kemudian yang sunnah Selasa, Kamis dan Sabtu. Kami sediakan sunnah karena apa? Karena banyak permintaan dari mahasiswa, terutama dari yang programnya banyak, dari program 20 dan 30 juz. Ini gambaran saja bahwa bisa untuk yang program 30 juz per semester itu 5 juz, juz 1 sampai juz 5. Semester 2 juz 6 sampai juz 10. Semester 3 tidak boleh menambah hafalan 11 sampai 15. Tapi kita fokus pada takrir 1 sampai juz 30 gitu. Jadi selama kuliah nanti ada 2 kali takrir dan 1 kali komprehensif. Sehingga diharapkan mahasiswi ini walaupun misalkan hafalannya itu 30 juz, hanya 30 juz, tapi mungkin gitu. Jadi walaupun 5 juz ya, tapi 5 juznya yang mungkin hafalannya gitu ya. Jadi yang kita kedepankan adalah kualitas hafalan dan bacaannya yang baik dan benar. Mungkin itu tambahan dari saya. Bu Ifati ada tambahan lagi atau cukup? Silakan Bu Ifati. Baik, terima kasih Bu Arifia. Maaf saya sambil jalan-jalan. Pak Anasir sudah siap untuk videonya? Kita simak dulu videonya ya sebelum nanti kita tanya jawab. Nasional dengan tujuan untuk menghasilkan sarjana perempuan yang hafal Al-Quran, intelek, berwawasan luas, ahli di bidang Al-Quran, berakhlakul karimah, dan memiliki kompetensi sesuai kualifikasi. IIKI Jakarta telah terakreditasi oleh Bank PT dengan tingkat B dan 10 prodi juga telah terakreditasi. Pada tahun 2021, IIKI Jakarta telah berusia 45 tahun dan telah memiliki program sarjana dan pasca sarjana. Ini ada di setiap kelas ya, Total 10 setiap kelas. program Dan studi dan fasilitas dan 6 program studi menarik yang bisa kamu pilih, yaitu Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terdiri dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah serta Manajemen Zakat dan Wakaf. Fakultas Usuluddin dan Dakwah terdiri dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir serta Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Fakultas Tarbiyah terdiri dari Prodi Pendidikan Agama Islam dan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Selain tahfiz, mahasiswa semua prodi wajib menempuh mata kuliah keunggulan IIKI yaitu tajwid, nahwu, falsafah, dan bahasa Usmani minimal 4 semester. Perempuan adalah pilar peradaban. Jika ingin memiliki peradaban yang maju, maka siapkan perempuan cerdas, tangguh, dan berakhlak mulia. Untuk itulah IIKI didirikan. Di sini kamu akan dibimbing dosen hebat berpakar dalam bidangnya, bersama dengan belajar bertahap.
adik sekalian, silahkan apabila ada yang mau ditanyakan, kita diskusi apa ya. Silahkan. Atau dari ustadznya juga boleh diskusi ya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebutkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Khalifah. Jadi kalau misalnya mau masuk program pesantren khusus di sini, apakah ada seleksinya? Apa yang bagus-bagus saja bacanya? Baik, terima kasih Najwa tadi ya. Makasih Najwa ya. Baik, yang lain? Ayo kakak yang di sebelah kiri. Mau tanya? Ayo, yang jawab boleh. Ayo yang Badin ya. Kalau ada yang nanya nih masih malu-malu. Baik, silahkan Bu Reksi atau Bu. Untuk tinggal di pesantren khusus ini justru diwajibkan untuk mahasiswa baru. Ya, jadi tidak ada pertimbangan ini sudah bagus, ini masih jelek, enggak ada. Jadi semuanya untuk mahasiswi baru semester 1 wajib tinggal di pesantren khusus ini kecuali yang sudah menikah. Boleh, tapi kalau sudah menikah masih pengen tinggal di sini boleh. Ada juga gitu ya. Tapi ini wajib ya, terutama untuk mahasiswa semester 1 yang baru karena programnya kita terintegrasi. Ya, jadi kita kalau malam ada madin dan rasa diniyah. Ya, jadi mempelajari kitab-kitab gitu ya. Kemudian dan ini juga kita untuk mahasiswa baru ada pembinaan khusus. Jadi sebelum masuk kuliah aktif itu kita ada program matrikulasi tahsin namanya. Jadi kita akan menyamakan persepsi, kemudian memberikan standar yang sama bagi seluruh mahasiswi baru sebelum mulai menghafal Al-Quran. Ini program biasanya 2 minggu sampai 3 minggu sebelum perkuliahan dimulai. Kalau masih belum bagus kita bina lagi. Kalau belum bagus kita bina lagi, akan terus dibina. Gitu ya. Yang penting jangan dibini dulu. Ya. Jadi jangan takut misalkan, aduh saya bacaannya masih kurang bagus gitu ya. Insya Allah kita ini di sini bengkel gitu ya. Kita di sini jadi bengkel supaya lebih bagus lagi. Dan alhamdulillah kalau dalam dunia permusabakohan itu ada yang dulu masuk IIK tidak pernah ikut MTQ, tapi ketika masuk IIK terus kita lihat karena kita kan ada program beasiswa untuk yang sudah 30 juz, nah, itu kan yang daftar banyak, kita tes, oh ini bagus gitu. Kemudian kita arahkan untuk mengikuti pembinaan potensial. Jadi kami di sini ada pembinaan apapun potensi dari mahasiswi baik yang baru maupun yang lama itu kita akan bina. Kalau yang bagus suaranya di tilawah, yang bagus sakitnya di taklim, yang berapa juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz, itu semua ada pembinaannya. Dan insya Allah ya pembina-pembinanya pun adalah pembina-pembina nasional. Ya, pembina yang memang sudah biasa menjadi hakim-hakim nasional bahkan hakim internasional gitu. Dan alhamdulillah, jadi ada beberapa mahasiswa kita yang nggak pernah kenal dengan dunia MTQ, masuk IIK, kemudian kita aktifkan istilahnya gitu ya, mengikuti MTQ dan alhamdulillah bisa juara di nasional gitu. Dan ini bahkan yang tahun ini tadi disampaikan oleh Bu Reksi ya, tapi nggak tahu bisa ditampilkan atau tidak. Jadi kita alhamdulillah ada 12 orang tahun ini ya, yang bahkan bulan ini ya, tanggal 10 sampai 19 Oktober kemarin untuk di MTQ nasional yang menjadi juara di MTQ nasional Kalimantan Selatan. Ini prestasi yang membanggakan juga bagi kami karena ternyata alhamdulillah gitu ya, perkuliahan tidak menjadi masalah ya, karena apa ya, untuk penghafal Al-Quran itu Al-Quran tidak boleh menjadi halangan ya untuk berprestasi dimanapun ya. Jadi justru itu harus menjadi motivasi bagi kita. Dan kita lihat bahwa ternyata yang program 30 itu justru yang menguasai di bidang akademik juga itu sebenarnya. Kita itu kemarin yang
baik pada saat wisuda itu IPK-nya hampir 4 dan itu program 30 juz. Ya karena kita ada syarat kalau untuk menjadi mahasiswa terbaik harusnya programnya 30 juz. Ya yang selesai sampai 30 juz. Karena ada juga yang sudah hafal 30 juz masuk ke IKI ternyata nggak selesai 30 juznya. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan bahwa kita mengedepankan kualitas hafalannya. Ya, jadi kualitas betul. Dede, maaf tapi ya nggak bisa gabungnya sekarang ya. Pada MPK kemarin kita ada yang juara 1 itu juara yang saya ingat ya, yang juara 1 tilawah remaja putri, juara 1 tahfidz 20 juz putri. Tadi mau saya hadirkan tapi nggak diangkat teleponnya. Juara 1 20 juz putri ini hafizah tapi juga qari'ah. Kemudian juara 1 apa lagi ya? Oh ini qiraat sab'ah murattal remaja dan dewasa itu dari IIP yang perempuan. Kemudian juara 1 dua-duanya. Kemudian juara 2 qiraat sab'ah mujawwad. Juara 3 qiraat sab'ah mujawwad juga alumni dari kita. Kemudian yang juara 2 tafsir bahasa Indonesia saat ini menjadi instruktur di IIP. Kenapa Alif dan Farmidah? Kalian kenal ya? Kalian perempuan kenal ya? Kan kemarin viral ya tahun 2018 dan viral lagi tahun ini. Nah beliau juara 2 tafsir bahasa Indonesia. Kemudian siapa lagi ya? Itu yang saya ingat ada 12 termasuk juara di karya tulis ilmiah Al-Quran. Ya, jadi tidak hanya di termasuk Syakir, juara 1 juga Syakir Quran dari Jawa Timur, juara 1. Jadi alhamdulillah banyak prestasi dari mahasiswi kita ya yang tidak habis-habisnya gitu. Dan kita terus mensupport dengan itu tadi memberikan terus pembinaan ya secara konsisten setiap semester. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Jangan malu-malu. Yang lagi-lagi bertanya silakan. Bu boleh nggak nanti kalau saya punya istri mahasiswi ini? Karena mahasiswi itu belum lulus saja sudah banyak yang meminta. Saya itu seperti biro jodoh. Ya bukan ya. Itu Yai Aksim yang tadi ya rektor kita periode 2014 sampai 2004 sampai 2014 itu dulu sering sekali meminta ke saya tentang mahasiswi yang minta buat istri dan minta itu gak sekali kata beliau mood ayo kita buka biro jodoh karena ternyata ya jadi mencari yang apa namanya mencari istri yang calon istri yang memang hafalan Quran seperti itu ya. Ya misalkan ada misalnya lagi. Tadi mau nanya nih, tadi saya balik yang nanya. Dari yang ganteng-ganteng gak ada yang nanya. Gak ada yang ganteng. Cantik dong kalau gak ganteng ya. Nah baik, kalau tidak ada yang nanya cepat pulang loh nanti. Ya nyaman di sini kan, mau pulang. Jadi nanti kalau kita di penerimaan mahasiswa baru, ini semua kelas berapa 13 ya? Ada ya 12. Malu saya nggak pernah sampai kelas 12. Ini malah kelas 3 SMA tidak ada ya. Sekarang 12 sampai 13 sekarang. Oh 14. Ya terserah. Jadi waktu penerimaan mahasiswa baru di IKI kita semua berbasis online. Pendaftarannya online, upload berkasnya online. Kemudian ada beberapa prodi biasanya yang bebas biaya pendaftaran. Kemudian ujiannya kemarin kita masih online, tapi kita belum tahu tahun depan offline atau online. Jadi memang di IKI ini baik yang sudah punya hafalan maupun yang belum, insya Allah kalau mengikuti aturan yang di IKI maka akan mencapai target-target yang sudah ditetapkan maupun dari cita-cita
asing yang kuliah di IKI. Ya, jadi hafalan juga di IKI tidak hanya disetorkan saja, tapi ada setoran, ada murojaah. Ada setoran, ada murojaah. Begitupun nanti kalau untuk semester pertama itu tahfidz biasanya, semester kedua tahfidz, semester ketiga murojaah yang sudah dihafal selama 1 tahun. Nah, jadi diulang lagi. Karena itu syarat bisa Iya, tadi sudah disampaikan 2-3. Maka kenapa kalau Ustadz tadi Bapak Kepala kita menyampaikan banyak yang juara karena memang di murojaahnya alhamdulillah kita dibimbing oleh para kiai, para guru kita dahulu untuk menguatkan hafalan. Baik, sudah cukup Ustadz? Ada yang lain? Nyesel loh. Ah, ya silakan. Ingin nanya tapi gak ada pertanyaannya ya. Nama saya Khordania Suhaila. Izin bertanya. siapa kurang jelas? Khordania Suhaila. Khordania. Iya. Ini untuk program tahfidz ini masuk sini baru ziyadah atau program tahfidz buat kita boleh mengajar. Jadi misalnya nih masuk sini udah hafal 15 juz. Terus kita merasa belum mampu, semisal kita ngambil program tahfidznya yang langsung 10 juz gitu. Itu boleh kita ngambil 5 juz dulu, kemudian semisal seiring berjalannya waktu mampu terus kita tambah sendiri, atau baru di sini ziyadah atau program tahfidznya ini maksudnya murojaah. Terus yang kedua, ini pesantren khususnya khusus mahasiswi atau boleh seandainya memang ada yang minat di pesantrennya aja boleh masuk? Pesantren khususnya ini khusus mahasiswi atau boleh sekali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Khordania Suhaila. Tadi yang pertama untuk program tahfidz ya. Jadi mahasiswi baru IIKI ketika masuk ke IIKI Jakarta semuanya dianggap sama. Jadi semua wajib menyetorkan hafalan lagi dari awal, dari juz 1. Jadi kalau sudah punya hafalan 10 juz, ibu saya mau lanjutin juz 11, nggak bisa. Ibu sudah punya 20 juz, mulai juz 21, tidak bisa. Kenapa? Bahkan yang 30 juz yang sudah selesai pun kita anggap di sini baru juga. Jadi harus mengulang ulang dari juz 1. Kenapa? Standarisasinya berbeda. Gitu. Ya, karena standar kita terus terang sudah bukan standar nasional lagi ya, Adik. Standarnya standar internasional. Ya, alhamdulillah karena kita tidak hanya ini mohon maaf ya, saya menyampaikan pengalaman. Pada tahun 2006 saya dikirim ke Libya. Sebelumnya bukan dari IIKI yang dikirim, itu tidak juara. 2006 alhamdulillah saya dikirim, alhamdulillah dapat juara pertama. 2007 dikirim lagi dari IIKI Jakarta, kakak kelas saya waktu itu juara 1 juga. Setelah itu yang dikirim bukan dari kita lagi, nggak pernah juara lagi di sana. Gitu. Dan ini untuk perempuan itu sangat sulit ternyata. Artinya apa? Bahwa kualitas bacaan Al-Quran di IIKI, kualitas hafalan Al-Quran di IIKI ini sudah sesuai dengan standar internasional, kalau menurut kami seperti itu. Dan memang kami betul-betul ini ya Ustaz, acuan kita ini, sangat kita ini ke Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhri OCMH yang tadi saya sampaikan mempunyai metode Maisuro. Beliau alumni dari Madinah. Jadi saya pun kalau misalkan ketemu dengan syekh-syekh dari Timur Tengah, insya Allah kenal juga dengan beliau gitu. Artinya memang sangat kita terjaga di sini. Nah, banyak juga yang masuk IIKI itu sudah hafal 30 juz. Ketika kita tanya, ini program yang selesai dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Terbayangkan itu hanya mengumpulkan hafalan saja.
Bahkan kami sempat diprotes dulu sama orang tua karena ada mahasiswi yang di semester 2 tidak bisa menyelesaikan satu juz pun tidak sampai dalam jangka waktu 3 bulan. Kata orang tuanya, ini sudah hafal 30 juz loh. Loh, kami ini mudah kok. Saya bilang, asal bisa diuji, disetorkan, ya silahkan. Berarti bisa ujian tahfidz. Tapi ternyata satu halaman itu tidak bisa. Nah, jadi kita tidak ingin banyak-banyakan hafalan gitu ya. Tapi ternyata ditanya nggak tahu gitu, bagaimananya nggak tahu. Jadi insya Allah di sini nanti semuanya sama, ziyadah semua, mengikuti prosesnya sama, mau yang sudah punya hafalan atau dulu gitu ya. Dan nanti tinggal kami di sini sudah memfasilitasi dengan setelah tahfidz setiap hari, gitu ya. Setelah tahfidz setiap hari silakan itu dipergunakan. Tapi itu sudah melebihi sebetulnya. Kalau yang rajin satu semester itu 10 juz dapat. Tidak hanya 5 juz ya dengan program. Nah tadi kalau misalkan saya udah dapat 15 juz, tapi saya mau ngambil bonus 5 juz dulu deh, takut gak nyampe, itu namanya belum berperang sudah sudah kalah duluan gitu kan. Kalau saya selalu menyampaikan tapi program taktik setinggi-tingginya supaya kita punya motivasi. Gitu. Kalau saya seperti itu. Tapi bukan 30 juz saja. Kalaupun gak nyampe, ya itu urusan nanti bahkan kalau bisa turun program. Gitu ya kan. Karena kalau sudah ngambil program 5 juz sudah selesai, targetnya sudah selesai, padahal masih ada waktu 1 bulan ke depan masih kosong, kan sudah selesai, itu nggak nambah lagi dasar lagi naik, gitu ya. Kemudian yang kedua di pesantren khusus ini kan memang khusus untuk mahasiswi ini saja. Jadi tidak bisa, apalagi sekarang dengan peraturan yang lumayan agak ketat, ya, nggak boleh keluar, gitu ya. Semuanya disediakan di sini. Boleh keluar, tapi kan harus izinnya lumayan agak berat lah gitu ya. Intinya karena kita ingin menjaga adik-adik semuanya kan di sini perempuan kan. Nah, itu titipan dari orang tuanya. Saya dulu juga ada di sini dan salah satu yang menjadi pertimbangan orang tua saya adalah kalau di sini perempuan semua dan kedua ada gerbangnya. Ada gerbangnya dijaga, jadi insya Allah terjaga. Ada lagi? Cukup ya? Nah ini udah pada pengen pulang. Ini wajahnya ini yang di belakang. Baik, terima kasih. Gak ada yang mau nanya lagi nih. Nah ya, Kak Wida, ada souvenir nih yang buat penanya Kak Wida? Ini kita kasih oleh-oleh ya. Itu tandanya harus masuk ini ya. Itu ya. Hanya baru cuma 2 koreksi yang tadi, ya kan? Ada lagi yang datang gak ada yang nanya. Baik, selanjutnya di akhir perjumpaan kita doa dulu ya Bu Ainah ya. Mohon kepada Ustaz Sirojudi untuk memimpin doa bersama kita sebelum kita akhiri silaturahmi ini. Bismillahirrahmanirrahim.
kita sudah sampai di penghujung acara. Ini ada sedikit entah souvenir atau tanda cinta kasih dari Madrasah Al-Kaukab akan diserahkan Ustazah. Boleh Ustaz atau boleh kok? Ustaz kepada Ibu Mainah. Kami harap silaturahmi ini bukan yang pertama ya Ustaz. Jadi pertama dan selanjutnya. Monggo nanti kalau yang perempuan yang mana? Dibuka nggak? Baik, alhamdulillah sudah selesai acara kita sore hari ini. Sebelum kita tutup bersama, kita tutup acara pada hari ini. Kami keluarga besar Institut Ilmu Al-Quran Jakarta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan sekali lagi ini bukan silaturahim kita yang pertama. Jadi kalau ada adik-adik baik yang laki-laki maupun perempuan, misalkan ke Ciputat, kemudian lewat Iki boleh mampir haus, misalkan haus ya. Bukan haus sih, tapi silaturahim, silakan mampir ngobrol di kabin, ada di ruang bagian akademik dan kemahasiswaan. Kami bisa ya. Baik, terima kasih Ustaz dan Ustazah dan adik-adik semua. Sekali lagi semoga Allah berikan keberkahan silaturahim kita pada sore hari ini. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.